Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan tugas besar kami, yaitu laporan pesanan retail pada pesanan Hifresh Supermarket. Next. Di sini kami memiliki 3 anggota, yaitu saya, Nindya Nabran Hania, Hasna Adawiyah, dan Ravina Adianingtyas. Pada bab pertama akan saya jelaskan, yaitu tipe bisnis retail, perilaku konsumen, dan strategi retail. Untuk sejarah perusahaan, Hifresh Supermarket adalah perusahaan yang dibuat di bawah naungan Hypermart. Hypermart didirikan Hifresh Supermarket dengan bantuan Matahari sebagai pendiri utama Hypermart. Hypermart sendiri baru mulai beroperasi pada tahun 2004 sebagai retail paling bungsu untuk menunjukkan bahwa retail Indonesia mampu bersaing dengan retail asing. Visi dan misi Hifresh sendiri yaitu visinya menjadi retail multi-format terdepan di Indonesia yang berfokus pada pelanggan, dan misi perusahaan yaitu untuk menghadirkan retail dengan standar kelas dunia melalui penyediaan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif bagi konsumen Indonesia. Untuk makna logo sendiri yaitu warna biru karena Hifresh Supermarket merupakan salah satu bagian dari Hypermart. Tulisan fresh dan berwarna hijau dengan gambar daun artinya produk yang dijual Hifresh Supermarket selalu mengutamakan kualitas produk yang segar. Berdasarkan kepemilikan, Hifresh masuk ke dalam kategori corporate retail chain atau jaringan retail adalah bisnis retail dengan kepemilikan gabungan dari beberapa individu pemegang saham pada sebuah perusahaan. Orientasi harga atau assortment-nya dalam orientasi harganya menggunakan strategi penetapan harga yang mempertimbangkan biaya produksi. Untuk assortment-nya sendiri adalah sekelompok produk yang memiliki hubungan yang terdiri dari variasi, kelebaran, dan kedalaman produk yang ditawarkan kepada konsumen. Untuk keunggulan kompetitif retail, Hifresh Supermarket adalah memberikan pelayanan terbaik dan memberikan produk segar yang berkualitas tinggi untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Elemen strategi retail yaitu situation analysis, objective identification of consumer overall strategy, specific activity, dan control. Untuk segmentasi pasar berdasarkan demografi, perusahaan retail disegmentasikan kepada ibu rumah tangga dan konsumen berada pada kelas menengah atas. Untuk geografi sendiri, perusahaan retail yang disegmentasikan pada konsumen yang tinggal di pusat kota besar. Psikografis, retail yang disegmentasikan kepada konsumen yang memiliki ketertarikan pada produk berkualitas tinggi, segar, dan memiliki jangkauan produk yang luas dalam satu toko. Perilaku perusahaan retail yang disegmentasikan kepada konsumen yang mencari produk kebutuhan sehari-hari dan cenderung idealis terhadap kualitas produk. Untuk targetingnya, Hifresh Supermarket menggunakan different targeting strategi sebagai strategi targeting mereka, di mana perusahaan memproduksi berbagai produk dan dengan masing-masing. Positioning dalam pengembangannya, Hifresh Supermarket selalu menjamin dan mengutamakan kualitas produknya terbaik dan tersegar dari produk perusahaan lainnya. Untuk tahap proses pembelian konsumen, Hifresh sudah memenuhi kriteria yang telah dibutuhkan oleh konsumen seperti letak lokasi yang strategis, kelengkapan barang yang dijual, dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan retail bisa diterima oleh konsumen. Tipe-tipe keputusan pembelian. Tipe keputusan pembelian yang banyak terjadi di Hifresh Supermarket adalah tipe pembelian secara impulsif, limited problem solving, dan keputusan habitual decision making. Hal ini terjadi karena kebanyakan pelanggan merupakan ibu rumah tangga yang berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Keputusan pembelian berdasarkan extend problem solving jarang terjadi karena ada perusahaan pesaing yang memiliki produk lebih lengkap dengan kualitas terbaik daripada Hifresh Supermarket. Untuk usaha retail untuk meningkatkan hedonic needs, yaitu dengan memberikan harga promo kepada pelanggan. Untuk bab kedua akan dijelaskan oleh Ravina.
Untuk bab 2 akan saya jelaskan sendiri, yaitu tipe lokasi. Tipe lokasi Hi-Fresh termasuk ke dalam plain shopping center, karena letak Hi-Fresh berada di dalam pusat pembelanjaan atau mall yang dimana semua toko bersatu di dalam pusat perbelanjaan tersebut. Letak Hi-Fresh yang berada di pusat perbelanjaan dapat menarik lebih banyak minat pelanggan daripada lokasi bisnis retail ini terpisah-pisah, karena banyak sekali pengunjung yang berada di pusat perbelanjaan tersebut. Hi-Fresh berada di Jalan Merdeka nomor 56 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 4121. Di dalam gedung Bandung Indah Plaza, Hi-Fresh berada di basement dekat dengan pintu belakang. Lokasi ini sangat strategis karena mampu memudahkan pelanggan untuk memindahkan barang belanjaan ke kendaraan mereka. Kemudian untuk channel atau multi-channel penjualan, channel toko Hi-Fresh menyediakan layanan customer service, sampel produk bagi para konsumen yang ingin mencoba produknya terlebih dahulu tanpa harus membeli, menyediakan pembayaran secara tunai maupun debit, dan konsumen dapat berinteraksi langsung dengan para karyawan yang ada di Hi-Fresh. Untuk channel katalog mempermudah para konsumen ke depannya apabila ingin berbelanja kembali dan sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Kemudian channel media sosial digunakan untuk mempromosikan produk, mempromosikan diskon, dan memberitahu produk mereka kepada konsumen. Kemudian faktor-faktor pemilihan lokasi. Hi-Fresh BIP memilih lokasi yang memengaruhi tingkat permintaan suatu area perdagangan seperti skala ekonomi, karakteristik demografi, dan lifestyle-nya konsumen. Iklim bisnis dalam retail sejenis seperti tren pasar dan tren tenaga kerja, persaingan, rentang kendali manajerial, dan isu lokasi secara global di industri dan kondisi makro. Kemudian untuk proses manajemen SDM, proses rekrutmen apabila perusahaan ingin menambah SDM, ada beberapa kriteria yang ditentukan apabila ingin lolos seleksi. Para calon pendaftar harus memenuhi semua kriteria yang ada. Kriteria tersebut diantaranya mengumpulkan surat lamaran, kurikulum vitae atau CV, melakukan tes yang diberikan perusahaan, dan melakukan wawancara lamaran pekerjaan. Setelah pelamar dinyatakan lolos seleksi, para pelamar akan mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk menambah wawasan. Pelatihan ini dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Perusahaan terus mengawasi karyawan baru agar kinerja mereka tetap stabil dan terjadi peningkatan dalam bekerja. Perusahaan memberikan kompensasi kepada para karyawannya sesuai dengan perjanjian di awal dan sesuai dengan jabatan masing-masing. Kompensasi yang diberikan berupa gaji bulanan, komisi, dan profit sharing. Jenjang karir para karyawan terus diperhatikan agar semakin bertambahnya value dari tahun ke tahun, memberikan motivasi kepada karyawan dan dapat meningkatkan semangat kerja dan memberikan tugas untuk terus mengasah kemampuan para karyawan. Kemudian ini adalah struktur organisasinya. Kemudian untuk divisi job description dan job specification, pada perusahaan Hi-Fresh Supermarket terdapat berbagai divisi dengan job description dan job specification yang berbeda-beda. Divisi sendiri adalah suatu kelompok di dalam satu perusahaan dengan fungsi dan wewenang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Sedangkan job description adalah penjabaran kerja, jabatan, dan tanggung jawab yang dibuat oleh perusahaan untuk karyawan agar dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab yang sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Job specification adalah skill yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab pada suatu posisi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Berikut merupakan divisi berserta job description dan job specification-nya. Yang pertama ada divisi Store General Manager, yaitu melaksanakan proses manajemen transformasi dalam rangka terwujudnya target perusahaan, membangun perusahaan berbasis internasional, melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku terhadap operasional perusahaan atau etika bisnis dan kerja, mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan pada setiap rapat umum pemegang saham. Kemudian untuk job specification, skill kepemimpinan atau leadership, komunikasi yang baik, pelayanan pelanggan, relation management, team building, problem solving,
strategy thinking, ketahanan, dan kecerdasan emosional. Kemudian untuk divisi manajer, membantu store general manager dalam menjalankan wewenang saat store general manager tidak dapat hadir di tempat. Mengevaluasi kinerja masing-masing job desk yang telah diberikan setiap harinya. Memonitoring stok mingguan dan bulanan supaya kuantitas barang tetap terjaga. Kemudian untuk job specification, keahlian teknikal, keahlian hubungan manusia, keahlian konseptual, keahlian pengambilan keputusan. Kemudian terdapat 3 divisi manajer di dalam perusahaan high fresh supermarket, yaitu divisi groceries, membawahi 2 departemen, yaitu Departemen Health and Beauty Care dan Departemen Food and Drink. Menjual kebutuhan sehari-hari yang mayoritas digunakan sebagai kebutuhan pokok manusia seperti beras, minyak, makanan kecil, aneka saus instan, dan lain-lain. Memeriksa produk yang dipajang, mengatur tata letak penjualan, menganalisis tren market terhadap produk, menjalankan strategi promosi, memeriksa stok produk. Kemudian untuk job specification, analisis data dan tren, kreativitas yang unggul, komunikasi dengan berbagai pihak, memiliki ketelitian yang tinggi, menguasai display produk. Kemudian untuk divisi non-food, job description, menjual barang selain makanan seperti mainan, pakaian, perabot, elektronik yang dibagi menjadi 4 departemen, yaitu Departemen Toys dan Stationery, Departemen Elektronik, Departemen Softline, dan Departemen Bazaar. Kemudian untuk job specification, analisis data dan tren, kreativitas yang unggul, komunikasi dengan berbagai pihak, memiliki ketelitian yang tinggi, menguasai display produk. Kemudian untuk divisi fresh, job description-nya adalah menjual produk segar seperti membawahi industri and ready to eat. Kemudian untuk job atau dan tren kreativitas yang unggul, komunikasi dengan berbagai pihak, memiliki ketelitian yang tinggi menguasai produk. Kemudian yang ketiga ada departemen mempunyai job description, yaitu menetapkan serta mengatur jalannya kinerja perusahaan sesuai departemen masing-masing serta evaluasi pelaksanaan. Melakukan briefing terhadap serta staf supaya kinerja yang dilakukan semakin baik dan optimal. Monitoring jalannya tim leader serta staf apakah sudah sesuai standar yang telah ditetapkan atau tidak. Membantu mengatur kontrak perpanjangan kerja staf, membuat job desk untuk tim leader maupun staf. Kemudian untuk job specification, keahlian teknikal, keahlian hubungan manusia, keahlian konseptual, keahlian pengambilan keputusan. Kemudian terdapat 5 departemen yang dibawahi langsung oleh Departemen Manajer High Fresh Supermarket. Yang pertama ada personalia, mempunyai job description, mengelola administrasi dan mengoperasionalkan konsep organisasi yang berhubungan dengan perilaku individu dan kelompok perusahaan. Kemudian perekrutan karyawan dan training perusahaan. Untuk job specification-nya, mengatur segala sesuatu yang dengan baik, multitasking, negosiasi dengan baik, komunikasi yang baik, disiplin, dan etika BAI. Fokus terhadap job desk yang diberikan, manajemen konflik, dan penyelesaian masalah. Kemudian yang B ada supporting, job description-nya adalah melakukan pengecekan harga, mengolah database penjualan, mengelola laporan berhubungan transaksi. Kemudian job specification-nya keahlian komunikasi dengan baik, manajemen waktu, keahlian pengambilan keputusan. Yang C adalah prevention, job description-nya adalah bertanggung jawab terhadap sistem keamanan sebagai personil keamanan di gerai, memastikan keamanan para pelanggan ketika sedang berbelanja, meminimalisasi terjadinya pencurian, membuat dokumentasi semua kegiatan selama bertugas, memberikan pengawalan terhadap karyawan maupun pelanggan dalam keadaan darurat. Untuk job specification-nya, pengetahuan dan kemampuan polisi atas skill bela diri, skill pengenalan bahan peledak, pemahaman bahan berbahaya, skill keterampilan tongkat dan drill borgol. Dia ada front end.
Job description-nya adalah melakukan pelayanan kasa, memberikan customer service sesuai dengan SOP High Fresh Supermarket. Kemudian untuk job specification, kemampuan untuk menghitung penjualan, jujur, memiliki skill akuntabilitas dan akurasi dalam mengelola penerimaan penjualan, berorientasi untuk melayani orang lain dan membantu pelanggan, bersifat ramah saat melayani pelanggan, memiliki pengetahuan mengenai sistem point of sale. Kemudian yang ada back end, job description-nya adalah menerima barang datang dari supplier, melakukan display barang di area. Kemudian untuk job specification, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat bekerja sendiri maupun tim. Kemudian untuk yang keempat ada team leader yang mempunyai job description, membuat jadwal kerja staff, membimbing staff baru dalam kinerja toko sesuai departemen masing-masing. Melakukan briefing berkelanjutan dengan departemen dan staff. Untuk job specification-nya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan interpersonal, kemampuan memotivasi, kemampuan untuk merangkul pegawai, memiliki kemampuan untuk belajar, bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab, membangun tim dengan baik, memiliki sensitivitas terhadap kondisi sekitar. Kemudian untuk staff, job description-nya adalah kerjaan di area secara langsung atas bimbingan dari tim leader dan departemen manajer, mengerjakan job desk yang telah diberikan. Kemudian untuk job specification, etika yang baik, komunikasi yang baik dan efektif, dapat berpikir kritis dan menguasai teknologi. Kemudian yang terakhir ada pull order. Job description-nya adalah menangani pemesanan produk yang habis atau yang harus segera diadakan. Kemudian melakukan kerja bersama keempat posisi pull order seperti bazar, softline, elektronik, dan groceries yang dibawahi langsung oleh store general manager. Kemudian untuk job specification-nya yaitu teliti, bekerja sama dalam tim, memiliki kelincahan. Kemudian untuk program promosi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam mempromosikan produk dan jasa, perusahaan harus memiliki strategi promosi yang tepat. Strategi promosi dibagi menjadi dua jenis, yaitu promosi jangka panjang dan jangka pendek. Promosi jangka pendek sendiri adalah cara perusahaan dalam bertindak untuk mengembangkan bisnis dengan segala strategi agar mengembangkan pelanggan dalam jangka pendek. Kemudian strategi jangka panjang bisa digunakan untuk mendapatkan hasil yang cepat bagi perusahaan. Dalam pengembangannya, High Fresh Supermarket menggunakan strategi jangka pendek dengan cara mengenalkan perusahaan seakan-akan hypermart yang memberikan banyak diskon kepada pelanggan. Tidak hanya itu, dengan ketenaran hypermart dalam pasar, High Fresh mampu dengan cepat dikenal oleh pelanggan. Dengan begitu, High Fresh Supermarket mampu membangun jaringan. Selain strategi, perusahaan tentunya menggunakan strategi jangka panjang sebagai strategi berikutnya. Strategi jangka panjang adalah strategi di mana perusahaan akan membangun otoritas dan visibilitas brand dengan tindakan yang nantinya akan memberikan hasil di kemudian hari. Strategi jangka panjang sendiri digunakan sebagai strategi jangka panjang untuk mendatangkan pelanggan tanpa harus mendekati pelanggan terlebih dahulu. High Fresh Supermarket sendiri telah mencapai tahap strategi jangka pendek di mana perusahaan telah berfokus untuk membangun citra merek toko retail, membangun citra merek private label, dan membangun loyalitas pelanggan. High Fresh Supermarket membangun citra dan loyalitas pelanggan dengan cara memberikan citra segar dan berkualitas dengan tawaran produk dan layanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Kemudian berikut adalah bukti promosi dari bauran komunikasi retail. Bauran pemasaran retail metode penetapan harga. Terdapat berbagai macam jenis metode penetapan harga untuk perusahaan seperti demand-oriented, cost-oriented, dan competitor-oriented. Setiap perusahaan memiliki metode penetapan harga yang berbeda-beda. High Fresh Supermarket menetapkan harga dengan metode demand-oriented, yaitu penetapan harga yang disesuaikan dengan kelompok pelanggan dan kualitas produk. Kelompok pelanggan yang ditargetkan oleh High Fresh Supermarket adalah
pelanggan dengan ekonomi menengah ke atas, sehingga kualitas dan harga disesuaikan dengan target pasar mereka. Kemudian untuk strategi harga adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggannya. Terdapat dua jenis strategi harga, yaitu everyday low price dan high low pricing. Strategi harga yang ditetapkan oleh HighFresh adalah strategi harga high low pricing. HighFresh menetapkan harga yang tinggi, akan tetapi walaupun harga yang ditetapkan tinggi, terkadang perusahaan retail ini memberikan bermacam-macam diskon pada saat waktu tertentu. Baik, untuk bab ketiga akan dijelaskan oleh Hasna. Untuk bab 3 di sini akan menjelaskan tentang manajemen merchandising dan CRM retail. Untuk poin pertama yaitu analisis tren pasar. Analisis tren pasar adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari berbagai masalah mengenai keadaan pasar yang nantinya akan menjadi fondasi untuk membuat strategi pemasaran berikutnya. Hal yang harus dilakukan untuk menganalisis tren pasar adalah dengan menentukan pasar yang relevan, menganalisis permintaan primer untuk pasar yang relevan, analisis permintaan selektif di dalam pasar relevan, menetapkan segmen pasar, menilai persaingan, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Lalu poin yang kedua ada forecasting penjualan. Saat akhir bulan, perusahaan akan memberikan promo potongan dengan syarat pembelian secara besar atau lebih dari satu, atau disebutnya bundle. Hal ini dilakukan karena diperkirakan pada setiap akhir bulan pelanggan memiliki keuangan yang tidak baik sehingga perusahaan menjual harga yang lebih murah tanpa mengalami kerugian. Selanjutnya ada manajemen persediaan. HighFresh Supermarket telah mempekerjakan back-end sebagai seorang yang nantinya menerima barang yang produk yang atau yang memonitor stok mingguan dan bulanan supaya kuantitas barang tetap terjaga. Selanjutnya ada variety and assortment produk. Ada dikategorikan sesuai kebutuhan dengan berbagai macam brand seperti national brand dan private brand. National brand atau merek produk yang didistribusikan secara nasional yang ditawarkan HighFresh Supermarket adalah produk elektronik dan produk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk private brand atau produk pribadi yang dimiliki oleh perusahaan pribadi HighFresh Supermarket berupa cemilan kacang-kacangan. Selanjutnya ada desain dan layout toko. Layout HighFresh adalah grid yang terstruktur yang terdiri dari serangkaian garis lurus atau lengkung yang berpotongan yang digunakan untuk menyusun produk sehingga pelanggan lebih mudah mengetahui letak produk dan mampu menjamah seluruh area toko. Dan di sini ada area fitur dengan dikategorikan sesuai kebutuhan, terus signet dan grafik, tagline, dan atmosfer toko. Selanjutnya ada dokumentasi observasi kelompok kami berupa foto dan pembelian produk. Baik, sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.